Indonesia dan Amerika Serikat resmi menyepakati kerangka kerja untuk perjanjian perdagangan timbal balik. Pengumuman ini disampaikan secara bersama oleh Gedung Putih dan pemerintah Indonesia pada Selasa 22 Juli 2025. Langkah ini disebut sebagai transformasi besar hubungan dagang dua negara. Kesepakatan ini meliputi penurunan tarif, pembelian produk, serta komitmen lingkungan dan tenaga kerja. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut ini sebagai kesepakatan besar. Indonesia setuju untuk membeli produk energi, pertanian, dan pesawat buatan Amerika senilai puluhan miliar dolar. Sementara produk Amerika Serikat masuk ke Indonesia tanpa tarif. Indonesia juga akan memasok mineral kritis seperti nikel dan tembaga ke Amerika Serikat. Komoditas ini krusial untuk industri baterai, energi terbarukan, dan teknologi tinggi. Trump menyatakan pasokan dari Indonesia akan memperkuat posisi Amerika dalam transisi energi. Kesepakatan tak hanya berisi urusan tarif, kedua negara akan menghapus hambatan non-tarif, termasuk akui sertifikasi FDA untuk farmasi dan alat kesehatan. Indonesia juga akan membebaskan kandungan lokal dan izin ekspor untuk produk digital dan barang rekondisi Amerika Serikat. Dari sisi sosial dan lingkungan, Indonesia berkomitmen melindungi hak buruh, melarang produk kerja paksa, dan menegakkan hukum lingkungan, termasuk perang terhadap pembalakan liar dan penangkapan ikan ilegal. Dalam beberapa minggu ke depan, perjanjian resmi akan dirundingkan dan ditandatangani. Kedua pihak juga siap bawa kesepakatan ini ke Badan Perdagangan Dunia atau WTO. Deal ini dinilai akan memperkuat ketahanan rantai pasok global, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai pemain strategis di peta dagang internasional. Asian Development Bank atau ADB kembali mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi tanah air. Berdasarkan laporan terbarunya ASEAN Development Outlook Juli 2025, ADB memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5% pada 2025 dan 5,1% pada 2026. Seperti yang diketahui, pada kuartal pertama 2025 laju ekonomi tanah air melambat menjadi 4,9% akibat dampak pasca pemilu, terutama pada sisi investasi dan belanja pemerintah. ADB menyebut konsumsi swasta tetap menjadi pendorong utama, sementara pertumbuhan investasi melambat. Untuk mempertahankan pertumbuhan, pemerintah menaikkan target defisit fiskal 2025 menjadi 2,8% dari PDB dan meluncurkan beberapa paket stimulus seperti bantuan pangan, bantuan tunai, dan diskon transportasi. Di sisi lain, program unggulan pemerintah seperti makanan gratis sedang dipercepat untuk menjangkau 82,9 juta orang. Tak hanya itu, Bank Indonesia pun mulai melonggarkan suku bunga sebagai bentuk bantuan moneter. Seperti yang diketahui, sepanjang 2025, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga sebanyak 3 kali, yakni pada Januari, Mei, dan Juli dengan masing-masing sebanyak 25 basis poin. Namun, produksi industri yang lesu, penciptaan lapangan kerja formal yang lemah, dan investasi swasta yang lambat dapat membebani prospek. Selain itu, risiko eksternal yang baru juga dapat berpotensi menambah tekanan. Indonesia akan membuka lapangan kerja besar-besaran karena adanya rencana pembangunan 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi nasional dalam waktu dekat. Hal ini menyusul diserahkannya dokumen prastudi kelayakan atau feasibility study. Terkait 18 proyek hilirisasi dari tim Satgas Hilirisasi yang diketahui oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Rosan Roslani. Tidaknya sebesar 276.636 tenaga kerja akan diserap dari 18 proyek hilirisasi tersebut. Dari 18 proyek, dengan potensi serapan tenaga kerja sebanyak 276.636 orang tersebut, mayoritas tenaga kerja akan diserap pada proyek kilang minyak sebesar 44.000 orang, dan hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether sebanyak 34.800 orang.
Bahlil menyebut 18 proyek hilirisasi tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 38,63 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 618,13 triliun rupiah. Adapun 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi nasional ini terdiri dari 8 proyek hilirisasi di sektor mineral dan batu bara, 2 proyek tentang transisi energi, 2 proyek ketahanan energi, 3 proyek hilirisasi pertanian, serta 3 proyek hilirisasi kelautan dan perikanan. Perusahaan suku cadang asal Jerman, Bosch, akan memangkas hingga 1.100 karyawan hingga tahun 2029 dan merestrukturisasi pabriknya di Reutlingen. Wakil Presiden Eksekutif Bosch untuk Divisi Semikonduktor Dirk Kers menyatakan keputusan untuk memangkas jumlah tenaga kerja bukanlah hal mudah, namun dianggap penting guna memastikan kelangsungan operasional pabrik. Saat ini, Bosch mempekerjakan sekitar 10.000 orang di Reutlingen. Dengan adanya efisiensi, maka karyawan mereka nantinya jadi sekitar 8.000 hingga 9.000 orang. Bosch akan melakukan efisiensi bertahap. Langkah ini diambil karena kondisi pasar otomotif yang memburuk dan menyebabkan penurunan penjualan. Persaingan di industri juga makin ketat. Bosch akan mengalihkan fokus pabrik tersebut terutama untuk produksi semikonduktor. Sementara itu, produksi unit kendali elektronik dinilai sudah tidak kompetitif lagi. Produsen mobil Jerman dan Eropa kini sedang menghadapi tekanan besar akibat biaya tinggi, persaingan ketat dari luar negeri, dan perang tarif antara Amerika Serikat dan mitra dagangnya di dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur Federal Reserve atau The Fed, Jerome Powell, meskipun ia tampak mengurungkan niat untuk memecatnya dalam waktu dekat. Trump menyebut bos The Fed tersebut memiliki kinerja yang buruk, dan 8 bulan lagi akan keluar dari Bank Sentral Amerika Serikat tersebut. Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi yang terus beredar mengenai nasib Powell dan pertanyaan hukum seputar apakah Presiden benar-benar memiliki kewenangan untuk memecat pimpinan Bank Sentral. Masa jabatan Powell sebagai Ketua The Fed dijadwalkan berakhir pada Mei 2026. Trump menunjuk Powell sebagai Gubernur The Fed pada periode pertamanya, telah berulang kali mengecam pendekatan hati-hati The Fed dalam memangkas suku bunga, meski lembaga tersebut sempat menurunkan suku bunga acuan hingga 1 poin persentase penuh menjelang pemilu 2024. Menurut Trump, kebijakan Powell terlalu lambat merespon kondisi ekonomi. Trump juga pernah mempertimbangkan untuk memecat Powell, bahkan sempat menanyakan langsung ide tersebut kepada para anggota Partai Republik dalam sebuah pertemuan di kantornya pertengahan Juli lalu.